Kita sedang merindukan kota yang mulia. Surga sedang digambarkan bukan sebagai kota yang lain, tapi kota Yerusalem yang baru. Sehingga kita nyanyikan lagu ini untuk kita boleh mempersiapkan diri. Hatiku rindu ke sana. Yes, sama-sama kita nyanyikan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Katakan bersama, oh Yerusalem, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem adalah surga yang mulia, yang benar-benar kita rindukan. Yes, hatiku rindu ke sana Tuhan, ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Katakan, tak lama lagi bersama. Tak lama lagi dia akan datang. Berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa supaya kita dibawa ke sana. Yes, masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Buka tangan kita, katakan, tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Supaya lebih deep dan powerful kita nyanyikan pujian ini. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata,
hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Kita lanjutkan, kita akan naikkan pujian Ada Pertemuan di Udara. Di 1 Tesalonika belas mencatat ada Yesus datang di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Iya. Jadi Tesalonika 4 ayat 17-16 nyata sekali. Mari kita berjaga-jaga, berdoa untuk siap. Yes, musik. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Yes. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara.
Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Yes! Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga.
di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Salam berdoa dan berjaga di akhirnya akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan bedah kitab Wahyu. Tepatnya Wahyu pasal 3 ayat 1-6, pesan Kristus kepada jemaat Sardis. Kita akan baca nats kita bersama-sama dari ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Itu cita-cita semua anak Tuhan, semua murid Tuhan, semua hamba Tuhan. Jabatan apapun di dunia ini nggak penting. Fasilitas apapun di dunia ini nggak penting. Yang penting kita. Barang siapa yang menang, Anda harus menang. Pandemi corona ini diizinkan Tuhan untuk kita menghadapi ujian iman dan harus menang. Dan ini baru awal, akan ada berikutnya, tenang. Yesus pun pernah menghadapi pandemi yang lain. Dan Yesus menang, kita pun akan menang. Dan kalau kita menang diberikan pakaian putih, pas nih, baju saya ada putihnya nih. Tetapi belum menjamin kelakuan seseorang bajunya putih, terus hidupnya putih, belum tentu. Saya sedang juga belajar bertumbuh bersama. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Wow, keren banget. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan dari hadapan para malaikatnya. Anda kalau sudah digaransi ini oleh Tuhan Yesus Kristus, aman dah. Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang menang akan diakui namanya. Jadi pastikan Anda dan saya bukan pecundang. Tetapi kita harus yakin, kau hadir di sini, kurasakan kuasa yang tak terbatas, kita yakin kita pasti bersama Yesus yang sudah menang. Kita juga akan berkemenangan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Perhatikan, barang siapa yang menang dikenakan baju putih. Katakan, ku yakin kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Yes. Kita akan lihat identitas Yesus dalam jemaat di Sardis. Kepada jemaat yang berbeda, Yesus menyatakan diri yang berbeda tentang identitasnya. Ini pewahyuan Tuhan Yesus kepada jemaatnya yang berbeda-beda. Ini menentukan pertumbuhan iman setiap jemaat. Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Wow. Wahyu 3 ayat 1 dibuka dengan dia yang memiliki ketujuh roh. Berarti roh Allah yang sempurna. Dan ketujuh bintang yaitu kemuliaan. Apa yang menarik di sini adalah Anda jangan main-main. Hidup ini bukan untuk dimain-mainkan. Jangan sesat. Apa yang kau tabur kau akan tuai. Dalam hal ini saya mau jujur saudara. Ini bukan akhir zaman. Ini akhirnya akhir zaman. Hati-hati. Oh masih lama Tuhan datang. Tandanya belum semua dinyatakan. Memang belum semua. Tapi sudah lebih banyak tanda dan lebih nyata. Jangan lalu Anda dinina-bobokkan. Dengan masih lama Anda nyantai. Anda berlambat-lambat Anda akan menyesal seumur hidupmu. Pastikan Anda berjuang. Menjadi pejuang bukan pecundang. Anda harus menang. Kita akan bongkar bersama arti Sardis. Ingat, Sardis bukan sadis. Agak mirip tapi beda arti. Sardis artinya lagu sukacita atau yang tersisa. Ini adalah pilihan Anda. Anda memilih menjadi lagu sukacita, hidupmu penuh dengan sukacita, atau hidupmu menjadi yang tersisa. Kesempatan kita untuk menjadi Sardis dalam arti yang positif, yaitu menjadi lagu sukacitanya Tuhan, belum terlambat. Kita naikkan pujian ini. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersamanya. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yes. Atau yang tersisa. Tetap ini agak negatif, tapi bisa juga dijadikan positif karena bersama Yesus. Lagu sukacita bersama Yesus. Bahkan kalau toh tetap jadi yang tersisa, kita tidak dihabiskan kalau kita tetap balik kepada Yesus. Sardis, gambar kotanya seperti ini, ada di lereng bukit, ada reruntuhan daripada di kota Sardis. Sardis juga disebut benteng raksasa yang mengawasi lembah Hermus. Karena letak geografisnya dikelilingi gunung tinggi, sehingga sulit diserang oleh musuh. Kekayaan kota Sardis adalah
Dimulai sejak tahun 700 sebelum Masehi, kota ini menjadi kota pedagang yang aktif dan sangat kaya. Apa yang menarik? Kota ini semacam kota yang hidup. Sardis adalah ibu kota kerajaan Lydia kuno yang menguasai Yunani dan sekitarnya. Karena letak kota ini di atas gunung, yang terjadi maka sering dijadikan tempat pertemuan para raja, pejabat militer, dan juga para pedagang. Meski kota ini dibangun agar menjadi tempat yang aman, di tepi bukit terjal, di atas lembah Hermus yang luas, tetapi 2 kali kota ini jatuh ke tangan musuh. Tentunya karena memang ada yang mencoba untuk menguasainya dan mengalahkannya. Dan mereka kurang untuk berjaga dan waspada. Musuh datang pada malam hari, di saat tidak ada yang berjaga. Hari-hari ini, ingat salam yang saya sampaikan dalam membongkar dan membedah kitab Wahyu ini, berdoa dan berjaga setiap saat. Akhir zaman itu hari-hari ini. Setiap hari adalah akhir zaman. Bahkan akhir zaman dimulai sejak abad pertama, waktu Yesus berkata di Matius 24, sesungguhnya, ini kira-kira tahun 34 Masehi, sesungguhnya bangunan bait suci ini tidak akan lagi terbangun, bahkan akan runtuh. Dan tahun 70 runtuh oleh Jenderal Titus dari Roma. Ini mulailah awal dari akhir zaman. Apa yang menarik? Fakta sejarah kota Sardis. Raja yang terkenal dari Sardis adalah Raja Kroesus yang sangat kaya raya. Di kota ini juga ada pabrik kain dan pakaian dari bulu domba yang sangat terkenal. Apa yang menjadi hal penting? Raja Kroesus ini kaya karena dia pandai mengatur manajemen negaranya, bahkan dia punya mata uang sendiri. Dan yang menarik, ada pabrik kain yang terkenal. Mata uang Raja Kroesus sangat terkenal. Dikatakan bentuk uang logamnya bangsa Lydia sangat menarik sejak zaman sebelum Masehi, keren banget. Tapi apa yang terjadi? Yang ketiga, Sardis sangat terkenal akan emasnya karena sungai Pactolus yang mengalir melalui kota Sardis, pasirnya mengandung emas yang berlimpah ruah. Wow, kalau zaman hari ini pasti kita semua pindah ke sana. Cuma dicek apakah ada pandemi corona di sana. Kalau ada sama aja. Kekasih-kekasih Tuhan yang sedang berdoa dan berjaga di akhir zaman. Kita akan melihat itu kehebatan Sardis. Tapi kita bongkar coba. Sardis jemaat yang hidup tapi mati. Sehingga dalam Alkitab bahasa Inggris, Bible, ditulis The Dead Church, gereja yang mati. Apa artinya punya banyak emas, punya kota yang kuat, bentengnya oke, tapi Tuhan bilang mati lo. Kenapa demikian? Ternyata kondisi dan situasi jemaat Sardis tidak sesuai dengan realita dalam bergereja. Gereja itu adalah orang percaya yang dipanggil keluar. Dikatakan di 1 Petrus 2:9, kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan pujian ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Supaya kita ingat bahwa gereja bukan sekedar kumpul. Gereja bukan sekedar ibadah. Gereja adalah umat pilihan Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Gereja kondisinya harus dari gelap ke terang yang ajaib. Jangan dari gelap ke terang, gelap lagi, terang lagi. Namanya lapter, pas kiamat, pas gelap. Gelap semuanya. Reputasi jemaat Sardis tidak sesuai dengan realita dalam gereja. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Yesus Kristus Tuhan. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Waduh, kalau sampai kayak begini, selesai sudah. Kata engkau dikatakan hidup menunjukkan bahwa penilaian positif ini tidak berasal dari jemaat Sardis, tapi dari Tuhan Yesus. Mari hari-hari ini kalau sudah Kristus mengingatkan, kita harus segera bertobat, berespon yang benar. Orang lain mungkin dulu mengenal mereka karena kelebihan dan kebaikan. Tapi pada suatu kondisi sikon, Sardis kehilangan motivasi mula-mula dalam hidup bergereja dan melayani. Dengan kata lain, mereka melakukan banyak kegiatan pelayanan ini dan itu. Banyak panitia ini dan itu, tetapi sesungguhnya hidup kerohanian mereka jauh terpisah dari Tuhan. Engkau hidup tapi engkau mati, sia-sia. Yang kedua, semua pekerjaan jemaat Sardis tidak ada yang sempurna. Ingat, memang kita bukan sempurna, tapi kita menuju sempurna. Pujian ini berkata, Wahyu 3:2b berkata begini, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Jadi proses itu dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Hendaklah kamu punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Apa itu? Pikiran itu adalah firman Tuhan. Penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan. Perasaan itu apa? Kasih. Mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama. Jemaat di Sardis memiliki banyak kelebihan secara finansial, oke, popularitas oke, kelebihan-kelebihan yang khusus oke, mungkin musiknya bagus, mungkin juga jumlah jemaatnya cukup banyak. Tetapi mohon maaf, Tuhan menilai, tetapi pekerjaanmu tidak ada yang sesuai dengan kelebihan itu.
Apalah artinya? Semua pekerjaan tidak ada yang sempurna. Penyebab jemaat Sardis hidup tapi mati, dan ini kita harus hindari. Dari Wahyu 3 ayat 2b bagian pertama, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saya nggak bilang saya udah sempurna, saya menuju sempurna. Serupa dengan Kristus. Terus punya pikiran Kristus, perasaan mengasihi. Kata sempurna di sini mempunyai arti memenuhi atau lengkap, komplit. Kalau belum memenuhi, ya ayo belajar memenuhi. Belum lengkap, ayo dilengkapi. Yang kedua, waktu Bapak, Ibu, dan Saudara, coba kita bongkar lebih dalam. Memenuhi atau lengkap. Bukankah semua jemaat tidak sempurna? Benar, termasuk saya juga nggak sempurna. Mengapa hanya jemaat Sardis yang ditegur? Betul. Karena meski mereka terlihat sibuk, padat, full, namun di hadapan Allah ternyata yang mereka sibuki bukanlah hal yang Tuhan kehendaki. Ingat Matius 7 ayat 23. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mukjizat demi namamu. Tapi Yesus berkata, enyahlah kamu, karena kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Habis, saudara. Yang kedua, mayoritas jemaat mencemarkan pakaiannya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Beberapa aja, mayoritas mencemarkan pakaiannya. Pakaian bicara pola hidup, pola pergaulan. Dengan kata lain, mereka terbiasa hidup dengan berbagai dosa. Paulus mengingatkan, matikanlah hal yang duniawi. Matikan. Hari-hari ini saya dan saudara, ayo belajar. Buanglah semua hal yang buruk. Kadang mereka sudah nyaman dengan dosa yang kelihatannya umum. Kelihatannya membuat mereka nyaman. Ada yang berkata tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Selingkuh tuh nggak apa-apa. Ada yang ngomong ini bukan kalangan intern di luar. Selingkuh tuh nggak apa-apa. Istri itu seperti TV di rumah. Memang agak kuno dan besar dan produk lama, tapi penting. Karena disitulah segala sesuatu berawal. Ada anak-anak dan keluarga. Tapi kalau simpenan, itu ya mungkin smart TV. Atau kalau istri itu seperti telepon di rumah, harus ada. Kalau simpenan itu, will itu, wanita idaman lain dan pria idaman lain itu seperti handphone baru. Casingnya boleh gonta-ganti, tapi ingat, handphone tanpa baterai dan tanpa pulsa mati juga, nggak ada artinya. Sudah banyak orang kesaksian, will, selingkuh, bukan solusi. Kembali ke cinta mula-mula, istri masa muda. Mari dosa dan kesalahan harus disingkirkan. Yang ketiga, mereka jemaat Sardis serupa gaya hidup dengan dunia. Gaya hidup jemaat tidak ada bedanya dari gaya hidup penduduk Sardis yang bergelimang harta, dosa, mengutamakan kenyamanan hidup. Hari-hari ini jemaat diuji. Masih on fire enggak ibadah online? Masih on fire enggak ibadah hanya melalui media? Ingat, ini bagian dari proses dan ujian. Manusia mencoba mengejar target dan goal. Tuhan menilai proses. Daud hari ini diurapi jadi raja, tidak besok jadi raja. Perlu waktu 13 tahun. Yusuf mimpi jadi Perdana Menteri, enggak langsung, perlu waktu 13 tahun.
Hari-hari ini kita diproses. Karena sudah hidup mapan, nyaman, selamat, sejahtera, mereka lupa untuk bersikap waspada terhadap musuh, baik jasmani dan rohani. Dikatakan, hendaklah kamu berjaga-jaga. Tunduklah kepada Allah, Yakobus 4:7. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Apa yang harus dilakukan agar berubah? Jesus is coming. Wake up, shape up, clean up. Yang pertama, mereka harus bangun. Bangunlah. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Wahyu 3:2a. Kata bangunlah dalam teks Yunani berarti waspadalah, berjagalah. Mereka tidak boleh seperti penduduk Sardis kuno yang membanggakan benteng mereka dan kurang waspada sehingga akhirnya dikalahkan oleh musuh dan mereka menyesal untuk selamanya. Ingat, yang digoda oleh iblis bukan hanya Yesus, kita juga. Godaan-godaan ditawarkan, tapi kita harus bertahan, memakai firman untuk bertahan. Yang kedua, merespon firman dengan benar. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Mereka juga harus memberikan respon yang benar terhadap firman Allah. Ayat 3a. Apa yang menarik? Responnya yang benar, turuti firman. Yang ketiga, tidak mencemari pakaian. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini perlu dicontoh. Kita berpakaian putih. Berpakaian yang kudus. Saya bersyukur pas ayat ini saya pakai baju putih, lumayan lah. Tapi semoga bukan hanya baju saya putih, hati saya juga putih. Karena diputihkan oleh darah Yesus. Ingat, belum terlambat. Walaupun dosamu merah seperti kimisi, merah seperti kusumba, bisa disucikan putih seperti salju. Waktu engkau bertobat, engkau menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan. Wahyu 3:5 berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Biarlah pujian ini menjadi rema buat kami. Jadilah padaku, bukan seperti yang ku ingini, tetapi seperti yang Tuhan ingini. Kalau ada di antara kami yang jadi anak terhilang, tersesat di luar jalan Tuhan, biarlah mau sadar dan bertobat. Ikuti saya berdoa. Bapa di surga,
Saya orang berdosa. Saya anak yang terhilang, anak yang tersesat, mau kembali ke Bapa. Ampuni dosaku, aku siap menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhanku. Seperti Kisah Rasul 16 ayat 1, aku dan seisi rumahku diselamatkan. Mengiring Yesus seumur hidupku dan selama-lamanya. Makasih Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Salam berdoa dan berjaga.